Hai kalian, para Scorpio dimanapun kalian berada. Apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan. Selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah bacaan untuk kalian The Hidden Truth untuk kalian para Scorpio dimanapun kalian berada. Oke, saya akan mulai membacakan. Dan yang pertama adalah satu kartu dari Very Tarot Deck. Oke, dan ini akan menjadi patokan dari keseluruhan energi bacaan hari ini. Sudah ada ya, satu. Thank you. What is this? Oh, balance, keseimbangan, the temperance. Oke. Take everyone's input into consideration, merge a viewpoint to create a better solution. Take your time, there is no need to rush. Okay, so ini adalah landasan dari energi bacaan hari ini. The Temperance yang bicara tentang kalian para Scorpio dimanapun kalian berada, ambil segala sesuatu yang menjadi masukan di dalam kehidupan kalian. Kalau saat ini memang kalian berada di saat dimana kalian harus mengambil keputusan atau harus melakukan sesuatu hal yang menurut kalian masih perlu dipikirin nih, gitu ya. Oke, kalau kalian berada di posisi seperti itu, my dear Scorpio, monggo silakan masukan-masukan yang datang ke dalam kehidupan kalian itu atau yang ada di pada kalian saat ini, ada masukan kan, mungkin dari teman, mungkin dari saudara, mungkin dari orang tua, mungkin dari siapapun itu, lebih baik kalian perhatikan satu persatu, kemudian di merge. Katanya suruh merge. Merge itu maksudnya disatukan menjadi sebuah kesatuan yang utuh, di mana itu mungkin bisa menjadi jawaban dari apa yang sedang kalian pergumulkan atau pertanyakan di dalam kehidupan kalian. Entah itu personal life, entah itu professional life, bisa dua-duanya. Yang nonton ini tentu saja nggak cuma 1-2 orang, so saya serahkan kembali kepada kalian apa yang sekarang sedang kalian fokuskan para Scorpio. Oke, kenapa demikian ya? Saya mengerti kenapa kartu ini menjadi kartu pertama yang harus kalian fokuskan. Karena pada dasarnya Scorpio jarang sekali mau menerima masukan. Beberapa hal yang masuk ke dalam Scorpio, ke dalam kehidupan Scorpio itu hanya kayak lewat-lewat aja, dan Scorpio tetap pada pendiriannya gitu ya. Oke, it's okay, nggak apa-apa, nggak ada yang salah dengan itu. Tapi kartu ini hanya ingin memberitahukan kepada kalian, kadangkala pertimbangan juga dibutuhkan. Dan masukan juga dibutuhkan. Pertimbangan itu bisa terjadi dan kalian putuskan sehingga itu sesuai dengan maunya semesta pada saat kalian mau mendengarkan semesta. Dan tidak semua orang, tidak semua Scorpio, tidak semua orang yang bukan Scorpio sekalipun itu bisa mendengarkan pertanda dari semesta. Good kalau kalian bisa. Bagus kalau kalian punya kepekaan tersendiri mengenai hal itu. Kalau enggak, bagaimana? Oke, cara semesta adalah memberitahu kepada orang-orang sekitar kalian untuk memberikan masukan, memberikan saran atau apapun itu kepada kalian para Scorpio. Gitu caranya. Jadi ada masukan-masukan apapun itu coba ditampung aja, ditampung, dilihat satu persatu, kemudian kalau kalian ngerasa itu sesuai dengan kalian, ya udah dicatat. Mungkin nggak keseluruhan tapi sebagian, it's okay, monggo silakan dicatat. Setelah itu kalian bisa memutuskan sendiri mana yang terbaik, karena kartu ini bicara tentang sebuah pertimbangan, bukan tabrak lari aja gitu, tabrak aja nggak peduli gimana nanti, enggak. Ini bicara tentang pertimbangan yang harus kalian
pikirkan sebelum melakukan sesuatu. Ya, Scorpio. Oke, kartunya saya taruh di situ. Saya akan memakai yang kedua. Ini adalah Rider Waite Tarot. Oke, Rider Waite Tarot. Kita buka kartu selanjutnya untuk my dear Scorpio. Ya, jauh bener. Jauh bener lompatnya, Scorpio. Hal-hal tersembunyi apa yang ada di kehidupannya Scorpio di next reading ya, di bacaan tarot yang selanjutnya, yaitu yay. Oke, good. Sebentar ya. Ya, sebentar. So this is for my dear friend. Dia pengen keluar. pengen flip aja langsung. Iya, satu terakhir. Oke. Two of Swords yang terakhir. Oh, ada The Hermit juga. So, Scorpio yang dealing dengan Virgo atau punya Virgo di dalam chart kehidupannya, monggo disimak, mungkin ini bacaannya untuk kalian. Ya, strongly Virgo dan Cancer. Strongly Virgo dan Cancer. Oke. So, Page of Swords. Ada orang baru yang datang di kehidupan kalian. Orang yang mungkin benar-benar baru dan belum pernah kalian kenal sebelumnya. In term of love, tentu saja untuk kalian yang menunggu percintaan baru, ya kalian dikenalkan oleh orang baru tersebut. Apakah itu akan menjadi solid buat kalian yang masih single dan ingin mendapatkan percintaan baru di kehidupan kalian? So far iya, solid aja gitu. Tapi sekali lagi, kartu ini tidak menjamin kebahagiaan kalian ya. Kalaupun kalian mau menerima orang tersebut di dalam kehidupan kalian, bukan berarti itu kalian otomatis jadi bahagia luar biasa. Enggak begitu juga ya, my dear Scorpio, karena kebahagiaan itu diciptakan sendiri ya, bukan tergantung dengan satu orang atau orang lain. No, it's depend on you, tergantung dengan dirimu sendiri. Tapi iya, ada orang baru itu kalau in term of percintaan ya, karena kartu selanjutnya memang kartu tentang cinta juga gitu. Tapi ada beberapa dari Scorpio yang gak lagi mikirin percintaan kan, udah punya misalnya gitu ya, terus satu lagi gak mikirin ke situ walaupun masih single misalnya gitu. Oke, ini ada hal baru yang dibawa oleh orang baru, bisa juga seperti itu. Atau yang ketiga opsinya adalah orang-orangnya mungkin bukan benar-benar baru, walaupun di kehidupan yang lama atau di dulu-dulu belum pernah kalian kenal, tapi ini memberikan nuansa baru atau rasa baru atau sesuatu hal yang baru yang masuk ke kehidupannya si Scorpio, dan itu luar biasa banget. Oke. Luar biasa banget karena kartu selanjutnya yang bilang begitu, karena saya udah ngintip kartu-kartu selanjutnya ya kan. Oke, so hal baru, orang baru, nuansa baru, rasa baru, whatever it is, itu tiba-tiba masuk ke kehidupan kalian. Karena ini timeless, bisa sekarang, bisa sudah terjadi, bisa belum terjadi, bisa minggu depan, bulan depan, atau tahun depan yang bentar lagi akan kita jelang ya. Oke. Oh ya, untuk kalian yang mempersiapkan Christmas, siapkanlah, berbahagialah untuk mempersiapkan hal tersebut ya. Untuk kalian yang merayakannya. Tapi saya tidak. Oke, so nggak usah ngucapin selamat Natal untuk saya karena saya tidak merayakan Natal. Saya merayakan Hanukkah, dan tahun ini Hanukkah bersamaan dengan Natal, gitu ya. Nggak setiap tahun seperti itu karena penanggalannya beda gitu ya. Tanggalan Jewish itu beda dengan tanggalan Masehi. Oke, so selanjutnya adalah King of Cups. King of Cups ini bicara tentang cinta yang luar biasa, tapi juga perlu perhatian gitu ya. Oke, so in term of love, kalau bicara tentang cinta yang tadi, yang the single Scorpio sedang nanti-nantikan atau sedang fokuskan, ya ini memang datang di dalam kehidupan kalian dalam bentuk yang baik, akan tetapi perlu juga diperhatikan karena ada sedikit ego di situ, jadi nggak pure.
sorry ya, kadang-kadang cara saya membacakan tarot memang seperti itu karena ini energi yang tertarik dari bacaannya gitu ya. So untuk saat ini my dear Scorpio, saya melihatnya sebagai sebuah ego. Oke, makanya harus tetap hati-hati di cinta ini, di percintaan yang datang saat ini atau akan datang ini. Egonya yang main di situ, nggak cuma cinta yang benar-benar tulus. Kadang-kadang kita sebagai manusia agak dibutakan ya oleh rasa ya, sampai akhirnya keegoisan itu nggak tampak gitu. Di satu sisi bagus-bagus aja, oke-oke aja, tapi di sisi lain kalau itu terus bertumpuk-tumpuk akhirnya akan menjadi sebuah hal yang toksik yang akan meracuni juga sebuah hubungan. Karena buat saya pribadi cinta adalah cinta, nothing else, nggak ada yang lain, nggak perlu alasan, nggak perlu apapun di situ ya. Yang jelas cinta hanya untuk cinta aja. Tapi sekali lagi tidak semua orang berpendapat demikian, sehingga kadang-kadang orang menaruh hal lain di dalam sebuah rasa cinta. Oke, so berhati-hatilah apakah itu tentang ego ataukah memang murni tentang percintaan. Oke. Kalau yang nggak cinta-cintaan, enggak, yang ini kartu khusus untuk yang lagi nunggu cinta-cintaan ya. So untuk kalian para Scorpio yang berpikir tentang hal lain, bukan kartu ini dan ya. Oke, nggak usah takut, bukan takut, nggak usah gimana-gimana rasanya karena masih banyak kartu yang akan dibacakan. So don't worry, be happy, okay? So Age of Wands di sini ini adalah saat atau kesempatan untuk para Scorpio untuk bilang bahwa saatnya adalah saat yang tepat untuk mengambil sebuah keputusan pada saat kalian sudah mempertimbangkan yang tadi ya, yang orang-orang berikan kepada kalian, terutama orang-orang yang care sama kalian dan kalian ngerasa ini saatnya. Ya, memang betul. Kalau kalian rasa ini saatnya dan ingin mendapatkan pencerahan atau klarifikasi apakah ini memang saat yang tepat untuk mengeluarkan pendapat itu atau melakukan apa yang ingin kalian lakukan, ya, ini adalah saat yang tepat my dear Scorpio. Oke. Apapun itu, nggak hanya tentang soal percintaan, tapi juga tentang ya kehidupan kalian lah. Apapun yang menjadi pergumulan kalian, apapun yang sedang kalian pikirkan dan rasakan dan ingin dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ingin klarifikasi, oke, ini saat yang tepat. Saya ulang, ini saat yang tepat untuk para Scorpio melakukan atau memutuskan apa yang sedang difokuskan. Oke, sip. Lanjut dengan The Hermit. See, kenapa saya tadi bisa bilang begitu? Karena memang sudah terlihat The Hermit di kartu tengah kalian, di kartu keempat kalian. The Hermit bicara tentang pencerahan, mencari terang gitu ya. Dan pada saat The Hermit sudah ada, berarti itu memang terklarifikasi, terkonfirmasi bahwa memang bisa dilaksanakan karena terangnya udah ada. Suppose misalnya, saya tuh kalau ngomong, mohon maaf ya, saya bukan bukan anak jaksel ya yang suka ngomongnya nyampur-nyampur, tapi emang begitu dari dulu, sejak sebelum fenomena anak jaksel itu ada, saya memang kalau ngomong kayak gitu, saya suka diketawain sih emang, tapi udahlah, terima apa adanya aja ya. Oke, so begini, misalnya kalian sedang mencari sesuatu barang, tidak mungkin kalian akan mencarinya di dalam gelap, tentu saja. Kalian harus menyalakan lampu, menyalakan senter atau apapun yang akan memberikan penerangan di keadaan tersebut sehingga kalian bisa menemukan apa yang kalian cari. Begitu juga dengan kehidupan. Pada saat The Hermit muncul dan it's like poof, lightnya datang. So, pencerahan itu membuat kalian bisa mengambil keputusan yang baik di dalam kehidupan kalian. Monggo, silakan.
Dilakukan yang terbaik aja selama kalian sudah yakin bahwa keputusan kalian sudah benar. Apalagi kalau kalian sudah mempertimbangkan banyak hal dan masukan-masukan dari orang-orang di sekitar kalian. So, monggo diputuskan, dilaksanakan, dilakukan, because that's the perfect timing. Itu adalah saat yang tepat pada saat kalian memang harus melakukan atau memutuskan sesuatu. See? And pencerahannya sudah ada, terangnya sudah ada, cahayanya sudah ada. Oke. Tapi kemudian kartu yang selanjutnya adalah King of Pentacles yang terbalik. Dalam hal karir dan keuangannya, si Scorpio agak sedikit jungkir balik di akhir tahun. Mungkin itu juga yang menjadi pertimbangan kalian di apa yang menjadi fokus kalian gitu. Karena keuangannya belum terlalu bagus gitu. Kalau kalian mengharapkan adanya kayak rezeki nomplok di akhir tahun, belum ada ya my dear ya. Belum ada. So belum ada terlihat pencerahan di situ. Oke? Di keuangan, tapi kalau yang lain boleh. Oke? Kemudian ada Nine of Wands dan ini juga terbalik. Oke, beberapa pilihan yang dilakukan oleh Scorpio menghadapi kendala, ya, menghadapi rintangan, menghadapi halangan gitu. Tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Itu hanya bikin kalian berada di persimpangan aja. Two of Swords yang terakhir kartunya itu ya. Kalian berada di masa dimana kalian ngerasa ini bener apa enggak kayak gitu. Cuma gini ya my dear Scorpio, hidup itu kan pilihan ya. Dan semua pilihan itu punya konsekuensinya masing-masing. Punya sebab akibatnya, punya resikonya. So memang lebih baik memilih daripada tidak memilih sama sekali ya. Tetap harus dipilih walaupun ada resikonya. Pilihan apapun, pernyataan apapun, resikonya ada, tanggung jawabnya ada. Oke. Two of Swords di sini bicara tentang pada saat ini kalian memang ada di persimpangan. Pada saat kalian mikirin apakah memang harus dilakukan. Tadi saya bilang harus dilakukan. Apakah harus diputuskan? Iya, harus diputuskan. Tapi tetap bikin kalian mikir ya, Scorpio. Oke. So, kecenderungan kalian untuk berdiri di dark side saat ini bukan sebuah keputusan yang bagus sih sebenarnya, karena ada pencerahan tadi ya tuh di tengah pula tuh kartunya. Itu sebenarnya balancing untuk kalian, balance pada saat kalian ngerasa nggak enak nih situasinya, and then sebenarnya the light itu datang ke kehidupan kalian sebagai pencerahan dalam bentuk apapun. Ngelihat bacaan tarot juga bisa. Mungkin kalian nanya pembaca tarot yang misalnya kalian melakukan personal reading ya, it's just the same thing. Oke, sama aja sih sebenarnya. Oke, so ya kalian yang di persimpangan, monggo tidak usah diteruskan di situ. Kalian bisa move kok, bisa memutuskan hal-hal yang terbaik untuk hidup kalian. Oke, so yang selanjutnya adalah kartu dari Oceanic Tarot. Oceanic Tarot apa katanya? Oke, sebentar ya. Ini 2. Enggak? Oke, enggak. Mesti ada lagi sebentar. Masih ada lagi katanya itu kan. Ini dia. Oke, sudah banyak ternyata. Wow. Kartu pertama kalian adalah Kindness, Queen of Pentacles ya. Diperlukan kebaikan hati kalian dalam melihat segala situasi ya. Diperlukan kelembutan hati kalian dan bukalah hati seluas samudera ya dalam hal ini ya. Karena harus seimbang memang, baik untuk kalian, baik untuk semesta. Oke. Kemudian opportunity, ada kesempatan yang datang kepada kalian. Kalau memang kesempatannya bagus, monggo diambil. Kalau nggak mau diambil, sama juga. Tetap ada resikonya diambil atau tidak diambil. Makanya saya tadi suruh kalian untuk memutuskan, kan? Karena tidak diputuskan pun pasti juga ada resikonya. Tapi kemungkinan untuk pada saat kalian sudah memutuskan itu ada release.
ada ya, udah, yang penting udah diputuskan gitu. Karena kalau kalian masih terombang-ambing dengan ke kegalauan kalian, terombang-ambing dengan pikiran kalian, pilihan kalian mau begini atau begitu gitu, nggak dipilih-pilih gitu kan, akhirnya opportunity ini, ada kesempatannya lewat begitu aja, and then kalian nggak dapat apa-apa gitu. Oke, lanjut dengan Three of Cups reunion. Tentu saja beberapa dari kalian akan bertemu dengan orang-orang yang baik, yang support kalian, dan bersama-sama dengan kalian akan cherish the moment, terutama yaitu tadi mungkin di masa Natal atau di tahun baru begitu, untuk yang tidak merayakan Natal, atau galungan untuk yang merayakan galungan di tanggal 4 Januari, ataupun Hanukkah seperti saya yang merayakan Hanukkah. So the reunion itu bagus banget kalau dalam arti harafiah. Kalau yang nggak harafiah gimana ya? Ya secara spiritual aja akan terkoneksi dengan orang-orang yang mempunyai vibe yang sama dengan kalian. Kalau belum terkoneksi, bilang aja belum. Jangan bilang nggak ada gitu ya. Tetap ada kesempatan itu, tetap ada momen itu, cuma waktunya aja mungkin yang belum tepat. Oke, percaya saja bahwa semesta memberikan yang terbaik untuk kita semua. Oke, lanjut dengan Five of Pentacles, abandonment. Beberapa dari Scorpio merasa tersisihkan, merasa tidak diperhatikan hanya karena keadaan yang membuat kalian merasa seperti itu. So my dear Scorpio, nggak usah terlalu bingung, nggak usah terlalu memusingkan hal-hal seperti itu, karena bagaimanapun hidup pasti berganti-ganti. So memang iya, ada Five of Pentacles, ada kesukaran di mana kalian merasa nggak banget. Kalau saya bilang keadaan yang itu adalah nggak dong. Nggak dong tuh kayak tidak berada di saat yang tepat atau di waktu yang tepat. Ya memang ada perasaan seperti itu di bacaan yang ini. Makanya tadi kartunya itu Two of Swords ya. Kalian berada di persimpangan jalan di mana kalian kebingungan untuk memutuskan. Tapi sekali lagi diulang untuk ketiga kalinya, putuskan saja. Jangan putuskan tuh maksudnya lakuin aja apa yang harus dilakukan, berikan keputusan dan lain sebagainya, karena segala sesuatunya tuh sama, punya resiko masing-masing. Jadi nggak ada yang terlalu enak, terlalu sempurna, tuh nggak ada. Semuanya punya resiko masing-masing dan punya ya buntutnya tuh pasti ada, tanggung jawabnya juga pasti ada gitu ya. Oke, lanjut dengan Six of Swords, calm ya, dibutuhkan calm, dibutuhkan ketenangan untuk menghadapi semua ini, my dear Scorpio. So just be happy aja dengan apa yang ada, oke? Dan dua kartu yang terakhir yaitu wish atau Nine of Cups. Kalian bisa punya banyak pilihan untuk kalian wish, untuk kalian minta kepada yang punya kuasa, yang punya dunia, yang punya kita semua ya. The one and only our God gitu, Tuhan. Oke. So mintalah apa yang memang perlu, minta hikmat boleh, minta jawaban boleh. Ingat ya, jawabannya bukan berasal dari kartu ya. Kartu tarot gitu ya. Jawabannya berasal dari doa kalian yang dijawab gitu. Kalaupun belum dijawab bukan berarti Tuhan gak baik, bukan berarti semesta tidak mendukung, hanya waktunya aja yang belum tepat, oke? So ada Page of Wand, ada creativity, tapi Page of Wand yang di sini juga saya mau bicara hal-hal lama memang masih berlangsung di kehidupan kalian. So dibutuhkan kreativitas kalian untuk menjalankan itu, untuk memutuskan itu, untuk memberi warna tersendiri di setiap persoalan dan pergumulan yang sedang kalian jalani saat ini. Oke, lanjut dengan yes or no pertanyaan. Monggo silakan diberikan satu pertanyaan, saya akan jawab yes or no. Oke, tunggu ya. Banyak kartunya terbolak-balik. Oke, saya nggak mau ambil karena kebanyakan. Saya ambilnya satu aja untuk jawab yes or no ya. Nggak mau loh, kartunya mau dibacain semua loh. Astaga, ya udahlah, ini ada 3. Wow, tapi 3-3-nya gede semua nih, major arcana semua. The World,
The Empress, nih sekali lagi Virgo lagi ya. And the Justice, kartunya Libra. Dan semuanya bilang iya. Karena sebenarnya gini, kalau ada Scorpio yang ngerasa galau dengan permasalahan hidupnya saat ini, cuma perlu, kalau saya bilang ya, perlu bersabar aja menunggu waktunya, karena ya ini semua seimbang kok, ini semua adil kok. Dan the world bilang juga, semesta mendukung kok. The Empress juga bilang posisi kalian bagus kok. So jawabannya adalah yes. I'm happy for you then. Oke, walaupun mungkin banyak kesukaran yang harus dihadapi ya. Oke, yang terakhir, no nggak terakhir juga sih, ada 3 kartu yang akan saya bacakan untuk penutupnya. Yang pertama adalah pesan dari Oracle Card, very Oracle Card, dan ini adalah tentang magical blessing sih, berkat yang magical ya. Whatever you're going through, apapun yang sedang kalian alami saat ini, my dear Scorpio, you are being assisted by magical very blessing. The very way, sorry ya, harusnya saya pakai kacamata, tapi kacamata saya juga udah nggak berfungsi dengan baik karena harus diganti. Kacau ya. Maklum ya, faktor U. Tuh kan nggak terlalu membantu banget. The fairies say you can bless other too. Oke, sih. Jadi menurut saya 3 kartu yang tadi say yes tadi itu emang bener-bener luar biasa ya, my dear Scorpio. Karena blessingnya nyata banget, kelihatan banget. Cuma memang sebagian dari Scorpio belum bisa menerima itu karena ya waktunya juga belum tepat mungkin ya. Tapi ya pasti ada di ujungnya, pasti ada gitu ya. So yang selanjutnya adalah pesan dari Archangel message, dan pesannya dari Archangel Haniel. Bener-bener saya udah nggak bisa baca, kacau nih. Haniel, okay, never mind. Saya harus ganti kacamata, cuma belum sempet aja. Okay, now it's okay. Archangel Haniel, notice how the moon affect your energy. Oh, ini moon cycle, okay. Affect your energy and manifestation and captivate upon this cycle. Oke, ini bicara tentang cycle, moon cycle. Jadi kalau saya bisa tangkap di sini, moon cycle itu adalah yaitu tadi situasi yang mungkin bikin Scorpio stres ya saat ini. So ya, karena memang biasanya energi bulan itu energi yang stres ya. Kalau full moon itu sedikit banyak mempengaruhi emosional atau ya emosi dari manusia ya, dan ini terimbas juga pada si Scorpio. So ini namanya cycle, pasti akan berlalu gitu ya. Oke, yang terakhir dari Monology Oracle Card, apa pesannya? Work through your fear, and ini moon in Scorpio. Gak ada yang kebetulan ya, my dear friend. See, ini Scorpio. Work through your fear. Jadi apapun yang menjadi ketakutanmu, atasi aja. Harus milih ya, harus pilih. Kalau dapetnya The Tower gimana? Ya udah, lompat. Oke, segitu aja ya bacaannya, my dear Scorpio. Kita ketemu lagi aja di video-video mendatang, mungkin minggu depan. Selalu lo berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan, selalu sehat ya. Salam light, angel, and love, and